memuji Tuhan ya. Hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat datang ke dunia, membawa terang dan keselamatan. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita, sambutlah Sang Raja yang datang
Sampai kita mau tepuk tangan di atas kepala ya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir. Sama-sama kita mau nyanyi lagu ini dari awal ya. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga semua firman yang disampaikan bisa masuk Tuhan ke dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik JL Kids, ketemu lagi nih sama Kak Klar. Hari ini sebelum Kak Klar mau menyampaikan sesuatu, Kak Klar mau mengucapkan sebentar lagi kita mau masuk di tahun 2026. Kak Klar mau mengucapkan selamat tahun baru adik-adik JL Kids. Nah, adik-adik JL Kids, Kak Klar punya apel nih. Yang satu apelnya ya udah rusak adik-adik. Yang satu lagi masih bagus. Tapi adik-adik JL Kids tahu nggak sih? Kalau menurut penelitian nih ya, kalau buah apel yang sudah rusak ini, kalau dijadiin satu terus-menerus, lama-kelamaan apel yang bagus ini rusak juga loh adik-adik. Nah, Kak Klar mau kasih tahu apa sih? Jangan sampai hidup kita ini seperti apel yang rusak ini adik-adik. Yang bisa membawa sesuatu yang jelek buat orang di sekitarnya. Sehingga kita bisa buat apa? Orang di sekitar kita jadi tidak baik. Ataupun jangan sampai nih adik-adik, kita dari apel yang baik ini karena dekat dengan apel yang rusak atau yang sudah jelek, hidup kita juga bisa jadi jelek. Nah, apa sih yang Kak Klar mau sampein pesan buat adik-adik JL Kids? Kak Klar taruh dulu ya apelnya ya. Oke? Bentar ya adik-adik ya. Nah, pesan apa sih yang Kak Klar mau kasih tahu ke adik-adik sekarang? Kita baca dulu ya ayatnya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Maksudnya gimana sih adik-adik? Gini adik-adik, ketika kita ada di lingkungan kita, maksudnya kita itu bisa kasih dampak yang baik, bukan dampak yang buruk. Seperti tadi apelnya yang rusak itu. Ketika apel yang rusak bersatu dengan apel yang baik, dia bisa memberikan apa pengaruh? Apel yang baik pun juga akan jadi apel yang busuk. Tapi Tuhan mau hidup kita ini ketika kita ada di tengah-tengah orang di sekitar kita. Tuhan mau hidup kita itu jadi dampak yang baik. Makanya dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan dari situ, maka orang-orang akan melihat apa? Kemuliaan Bapa di surga. Coba ya adik-adik ya, bentar ya. Kak Klar mau matiin dulu lampunya yang ada di sini ya. Bentar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, maksudnya gini loh adik-adik. Kita mau jadi terang yang bercahaya. Jadi ketika ruangannya gelap, ketika kita punya cahaya, apa yang terjadi? Kita masih bisa lihat adik-adik. Masih ada cahaya yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, kita nyalain lagi ya adik-adik ya. Nah, bisa nyala lagi adik-adik. Nah, kita mau belajar apa adik-adik tadi? Kita mau jadi orang yang bisa membawa dampak yang baik di tengah-tengah orang sekitar kita. Seperti halnya adik-adik tahu cerita tentang Daniel? Iya, dia mempunyai dampak yang luar biasa loh adik-adik. Adik-adik tahu ketika Daniel didatangkan di tempat Babel, daerah Babel, iya. Dia mau apa adik-adik? Dia mau membuat dirinya itu kudus. Dia nggak mau menajiskan dirinya. Dia tetap teguh dengan pendiriannya. Kalau dia tahu kalau itu salah, dia nggak mau melakukannya. Sehingga Tuhan berkenan kepada Daniel. Makanya Tuhan memberikan kepintaran kepada Daniel. Adik-adik juga tahu kan bahwa Daniel itu dibuat bisa sama Tuhan untuk mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Nah, terus setelah itu, waktu di zaman pemerintahan Raja Darius, Daniel pun juga dicobai adik-adik. Karena orang-orang di sekitar Daniel tidak suka
akan keberhasilannya Daniel. Akhirnya ada perintah, barang siapa yang memuji dan menyembah selain Raja Darius, maka akan dimasukkan ke dalam apa? Gua singa. Tapi Daniel takut gak adik-adik? Apakah Daniel terus langsung tidak mau memuji Allahnya? Enggak ya adik-adik ya. Daniel tetap mau memuji Allahnya. Oleh karena itu, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bener banget. Daniel selamat loh adik-adik. Gak ada singa satupun, satu ekor singa pun yang menyentuh Daniel. Sehingga Daniel tidak luka. Nah, dari situ, adik-adik tahu nggak sih? Daniel bisa membawa dampak yang besar loh. Dari perbuatan Daniel itu. Karena imannya, karena ketaatannya. Orang-orang yang melihat Daniel, wow! Bahkan Raja Darius pun berkata apa? Allahnya Daniel Allah yang hebat. Akhirnya Raja Darius pun mengikuti dan memuji, menyembah Allahnya Daniel. Nah, yang Kak Klar mau infokan ke adik-adik, yang Kak Klar mau pesankan ke adik-adik di penghujung tahun ini. Di tahun depan mungkin tidak lebih baik lagi adik-adik daripada tahun ini. Adik-adik tahu sendiri kan beritanya, banyak orang yang dibunuh, banyak orang yang menggunakan senjata tanpa izin. Sudah ada bencana. Terus ternyata banyak anak-anak yang seumuran adik-adik yang masih sekolah, sekarang ada yang merokok. Ada yang ternyata apa? Mencuri. Bahkan mungkin anak-anak kecil juga sudah mulai nggak mau sekolah. Nah, kita mau ingat tadi ayatnya, satu ayat di Matius 5 ayat 16. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Tuhan mau terang kita tetap bercahaya di depan semua orang. Sekarang kalau Kak Klar minta adik-adik pilih. Mau jadi lampu yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan? Atau mau jadi buah apel yang rusak ini? Yang bisa membawa dampak yang buruk buat orang lain. Tapi lampu ini bisa membantu menerangi di tempat kegelapan. Adik-adik mau pilih yang mana? Bener banget. Anak Tuhan akan selalu mau mengikuti perintah Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau hidup kita selalu terang. Selalu membawa dampak yang baik. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, jangan sampai kita mengikutinya. Oke adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Tadi sudah dengar ya pesan dari Kak Clarissa. Sekarang Kak Stevi nih mau share sama adik-adik semuanya tentang apa sih yang Kak Stevi dapat di penghujung tahun 2025 ini. Oke semuanya ya, siap-siap ya, semua tangannya dilipat. Kita mau lanjut mendengarkan. Kak Stevi itu hari-hari ini sedang belajar yang namanya mendengar. Mungkin kata ini tuh cukup gampang ya untuk diucapkan ya adik-adik. Tapi kalau untuk dilakukan susah sekali. Nah, kita mau baca sama-sama dulu ya. Di Yohanes 10 ayat 27. Kita baca sama-sama ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Di Alkitab dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Siapa sih adik-adik domba-domba di sini itu adalah? Ya betul, di sini tuh kata perikop ini katakan, domba-domba itu adalah kita adik-adik. Kita semua yang mengikut Tuhan ya, Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Ketika kita adalah domba-domba Tuhan, otomatis gembala kita ada siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dan kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan, kita mendengar suaranya. Kita mengenal suara gembala kita. Namun pertanyaannya adalah apakah di tahun ini kita sudah mendengar suaranya dan mentaatinya? Kak Stevi juga lagi belajar adik-adik. Tidak mudah memang. Terkadang mendengarkan pujian, mendengarkan sanjungan, itu mengenakan telinga kita. Namun terkadang juga ketika
ketika kata-kata yang masuk adalah, yang kita dengar adalah teguran, nasihat, itu terkadang membuat hati kita menjadi sakit adik-adik. Atau kadang mungkin anjuran itu membuat hati kita kadang kalau nggak siap, itu hatinya sakit adik-adik. Nah itu, mendengar itu adalah gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Nah kita sama-sama sepakat ya adik-adik, di tahun depan kita belajar untuk mau mendengarkan, belajar lebih banyak mau mendengar daripada berbicara. Kita baca sama-sama yuk di Ibrani 3 ayat 15. Di Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya. Suara siapa yang dimaksud? Suara Tuhan adik-adik. Jangan kita keraskan hati. Contoh adik-adik, kalau kita di rumah, ketika kita dipanggil mama kita, ayo dibersihin mainannya, lalu kita marah-marah, nggak mau, apa yang terjadi? Dimarahin kan pasti, ditegurkan, tambahin ada, nggak enak di telinga. Tapi ketika kita ditegur sama orang tua kita, yuk belajar, jangan ngeraskan hati. Kita belajar, ya nggak apa-apa, jawab dengan lembut. Kita belajar untuk melembutkan hati kita adik-adik. Ketika kita mendengarkan suara orang tua nih yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, aja kita lembut. Apalagi ketika kita mendengar suara Tuhan. Ketika teguran Tuhan datang, yuk buat hati kita, setting hati kita supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita lebih lembut ketika mendapatkan peringatan dari Tuhan. Terkadang suara Tuhan itu menganjurkan kita. Misalnya ini seperti ini nih, tiba-tiba disuruh nih Tuhan, disuruh dalam hati kita tuh kok disuruh share ya, suruh share bekal kita ya ke teman kita ya, kita lakukan. Itu salah satu contoh kecil suara Tuhan dalam hidup kita. Atau tiba-tiba hatinya digerakkan untuk memberi kado untuk orang tua, lakukan. Karena itu menjadi salah satu contoh suara Tuhan dalam hidup kita. Namun suara Tuhan tidak hanya berupa anjuran, tidak hanya berupa sanjungan, tapi juga berupa nasihat, peringatan, warning. Kalau di hati kita tiba-tiba kita sedang melakukan, tiba-tiba marah nih, karena marah sama jengkel sama mama atau papa kita, lalu hati kita rasanya tidak enak, itu artinya Tuhan berkata minta maaf. Tuhan bilang wah itu tidak baik, itu salah. Langsung reaksi kita harus apa adik-adik? Kita minta ampun sama orang tua kita. Karena itu Tuhan itu Tuhan yang menggerakkan hati kita adik-adik. Yuk kita sekarang di tahun ke depan, kita belajar yuk. Mungkin masalah sepele, mendengarkan itu memang susah. Tapi kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Kita sepakat tahun depan kita sama-sama belajar untuk mendengarkan suaranya lebih lagi. Karena apa? Karena kita domba-dombanya dan kita mengenal suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa tahun depan. Dadah! Shalom adik-adik Joel Kids semuanya. Puji Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita bisa bertemu lagi di ibadah online Joel Kids. Tidak terasa sudah 1 tahun kita bersama. Dan hari ini kita ada di minggu terakhir di tahun 2025. Kak Yanti sangat bersyukur kalian masih setia mengikuti Tuhan. Kalian masih setia beribadah, mengikuti ibadah online Joel Kids hari ini. Di awal minggu pertama di tahun 2025, Kak Yanti masih sangat ingat. Adik-adik masih ingat enggak Kak Yanti sampaikan tentang apa? Hari itu Kak Yanti sampaikan, yuk kita mulai di tahun 2025. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan pernah mengandalkan pengertian kita sendiri. Bagaimana dengan kita di sepanjang tahun 2025? Apakah kalian masih percaya dengan Tuhan seutuhnya? Dengan semua hal yang sudah terjadi. Coba yuk di akhir tahun ini, di minggu ini kita berpikir sejenak, kita merenung sejenak. Apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2025? Mungkin kalian mengalami sukacita yang luar biasa. Adik-adik mengalami menerima hadiah mungkin yang besar. Atau mungkin adik-adik juga mengalami sebuah namanya kehilangan. Adik-adik mengalami masalah, adik-adik mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakkan buat kalian. Tapi pertanyaannya hari ini adalah, masihkah kalian percaya dengan Tuhan?
Dan yang paling penting, apakah kalian masih mempercayakan hidup kalian kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Bagaimana Kak kita mempercayakan hidup kita ke Tuhan? Berserah sepenuhnya dengan Tuhan. Karena kita percaya buat setiap kita anak-anaknya, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Kayak nanti mau ajak sekalian di minggu terakhir ini, kita sama-sama merenung. Sekian hari lagi kita menyelesaikan tahun 2025 dan kita masuk di 2026. Dengan apa kita mau masuk di 2026? Apakah kita mau masuk tetap dengan percaya kepada Tuhan, atau kita masuk dengan kita kecewa, atau kita menyesal, kok aku seperti ini, kok aku mengalami seperti ini? Apa yang kita pilih? Gitu ya. Yuk sama-sama kita merenung. Dan hari ini satu hal yang Kak Yanti mau ajak buat kalian. Kita mau lakukan satu hal yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kamu. Masih mau mengucap syukur? Saat kalian mendapatkan sesuatu yang enak, sangat gampang buat kalian mengucap syukur. Saat kalian bersuka cita, sangat gampang untuk kalian mengucap syukur. Tapi saat kalian kehilangan, bisa mengucap syukur. Saat kalian mengalami sebuah kesedihan, bisa mengucap syukur. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau? Yuk, kayak nanti ajak semua sama-sama menjelang hari-hari terakhir di tahun 2025, banyak mengucap syukur dengan Tuhan. Karena semua yang sudah Tuhan berikan di sepanjang tahun ini, itu semua yang baik buat hidup kita. Tidak ada yang gagal. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Mungkin belum terjadi dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita, tapi karena Tuhan sedang mengerjakan, menyiapkan kita untuk kita menerima semua yang terbaik. Satu hal, jangan pernah kita menolak yang dari Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan, yuk bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur di hari-hari terakhir ini. Ya, satu hal ingat, tetap percaya dengan Tuhan. Kemudian dengan semua itu, mengucap syukur dalam segala perkara. Maka Tuhan akan memberkati hidup kalian. Tuhan akan sediakan semua yang terbaik buat kalian semua di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semuanya, Kak Klar mau ajak semuanya untuk berdoa. Kita mau minta hikmat Tuhan supaya kita bisa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala pesan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Kami mau berjanji Tuhan untuk menjadi orang yang membawa dampak yang baik Tuhan. Kami mau terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia mendengar semua perintah-Mu. Kami mau menjadi berkat Tuhan, kami mau menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, turunkan hikmat-Mu terus Tuhan kepada kami, perlindungan-Mu terus Tuhan kepada kami. Engkau yang jagai Tuhan, hari-hari kami Tuhan, masa depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dadah adik-adik, kita mau ketemu lagi di tahun depan. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.